Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ari Wibowo selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila serta teman-teman kelas A121 yang berbahagia. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Iksan Angrian selaku moderator dan presentator pertama. Perwakilan dari kelompok 4 pada pertemuan kali ini akan mempresentasikan tentang implementasi Pancasila Orde Baru. Di sini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 1. Dinya Pradesta Narakunti sebagai presentator kedua, 2. Lidiawati sebagai presentator ketiga. Untuk pembahasan yang pertama tentang latar belakang implementasi Orde Baru. Pancasila dianggap memiliki nilai-nilai kehidupan yang paling baik dan dijadikan dasar motivasi dalam sikap, tingkah laku, perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Pada sila ketuhanan yang Maha Esa adalah sila pertama dan utama yang mendasari keempat sila lainnya. Dalam keempat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, dorongan keamanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang di antara sesama manusia, sehingga berkehidupan bermasyarakat, bernegara, dan tumbuh sehat dalam struktur kehidupan yang adil. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal tersebut mengandung bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakan dalam seluruh perundang-undangan. Negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan dan dipertahankan, dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi, mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan diri dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum yang kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa atau keadilan sosial. Fenomena sekarang ini, bangsa Indonesia tidak percaya dengan adanya Pancasila. Padahal implementasi Pancasila dapat menjadi media dan sarana interaksi yang efektif, pengkayaan pandangan, pendapat dan pemikiran guna merumuskan konsep sosialisasi dan implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sarana dan metodologi menjadi sangat penting mengingat realisasi dinamika kehidupan yang ada saat ini yang diwarnai oleh perkembangannya nilai-nilai demokrasi dalam proses demokratisasi yang terus berlanjut. Sejak era reformasi sampai sekarang, perubahan terjadi dengan begitu cepat dan menghasilkan dampak negatif maupun positif sangat berpengaruh dalam sistem pemerintahan negara kita. Dinamika perubahan tersebut membawa pergeseran nilai-nilai pranata kehidupan sosial dan politik di tengah masyarakat, baik secara individu maupun berkelembagaan. Baik, untuk moderator kedua bisa melanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan bab 2, yaitu kajian teori. Kajian teori dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori pemerintahan. A. Teori pemerintahan secara umum. Menurut KBBI, pemerintahan adalah suatu sistem yang menjalankan kekuasaan dan wewenangnya untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Sistem pemerintahan dapat diartikan suatu struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling berhubungan. Menurut W.S. Saire, pemerintahan yaitu sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Sedangkan sistem pemerintahan menurut Jimli Asidik yaitu suatu sistem hubungan antara lembaga-lembaga negara.
dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah sistem kekuasaan yang digunakan untuk mengatur dan menjalankan sebuah negara. 2. Teori kebijakan politik. A. Kebijakan politik. Dun menjelaskan secara etimologis. Istilah kebijakan berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta polis atau negara kota, dan pur atau kota, yang dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi politia atau negara, dan akhirnya dalam bahasa Inggris polisi. Menurut KBBI, kebijakan berarti kemahiran. Kebijakan memberikan prinsip pedoman bagi bidang pembuatan dan pengalihan keputusan. Kesimpulan, bahwa kebijakan merupakan pedoman untuk menguraikan sasaran penting dan secara luas menunjukkan bagaimana aktivitas dapat dikerjakan, serta menunjukkan tingkah laku yang mengakibatkan orang mengambil tindakan dengan cara tertentu. B. Pengertian kebijakan publik. Solihin Abdul Wahab mengemukakan bahwa kebijakan masih menjadi ajang perdebatan para ahli. Maka Solihin Abdul Wahab memberikan pedoman sebagai berikut. 1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan. 2. Kebijakan sebenarnya tidak serta-merta dapat dibedakan dari administrasi. 3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan. 4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan. 5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai, dan seterusnya. Lingkup studi kebijakan publik sangat luas, karena mencakup berbagai bidang dan sektor. Dilihat dari hierarkinya, kebijakan publik bersifat nasional dan regional maupun lokal. Secara terminologi, kebijakan publik itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita menilainya. 3. Teori Orde Baru. Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto. Orde Baru merupakan orde lama yang merujuk pada pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 oleh Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Keluarnya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret, terjadi pada serangkaian peristiwa pada tanggal 11 Maret 1966. Super Semar menjadi alat legitimasi yang sangat efektif bagi Angkatan Darat di panggung politik. Dengan mengeluarkan surat perintah ini, Presiden Soekarno praktis kehilangan kekuasaan, meskipun masih resmi menjabat. Kekuasaannya beralih kepada Soeharto sebagai pemegang tampuk pemerintahan sementara. Maka saat itulah dimulai babak baru sejarah Orde Baru. Orde Baru memiliki keinginan sebagai upaya perbaikan terhadap penyelewangan-penyelewangan yang terjadi pada masa Orde Lama, sebagaimana dirumuskan dalam Seminar 2 Angkatan Darat. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Tepatnya dimulai tahun 1967. Dan tahun 1968, sidang MPRS Presiden Soeharto dilantik dengan masa jabatan 5 tahun. Berturut-turut menjabat sebagai presiden dari tahun 1973, 1978, 1998, 1988, 1993. Dan pada tahun 1998 terjadi krisis moneter, kerusuhan di mana-mana, ketidakstabilan negara, dan semaraknya demo-demo para mahasiswa yang memaksa mundur Presiden Soeharto. Kondisi tersebut yang akhirnya membuat Presiden Soeharto terpaksa mundur dari jabatannya. Kesimpulan, bahwa Orde Baru mengandung arti tatanan yang baru, menuju harapan yang baru. Akan ada perubahan baik dari masa yang lama menuju masa yang baru. Bab 3. Pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah bagaimana pemaknaan Pancasila. Pancasila merupakan pedoman dasar negara Republik Indonesia yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia. Pancasila memiliki 5 sila, yaitu sila yang pertama adalah
ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan bintang berwarna emas. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan rantai. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kemudian sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dilambangkan dengan kepala banteng. Kemudian yang terakhir, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Kemudian keunggulan implementasi Pancasila. Suksesnya program-program pembangunan masyarakat di berbagai bidang, seperti transmigrasi, program wajib belajar, dan lain-lain. Kedaulatan rakyat sepenuhnya ditegakkan melalui pelaksanaan pemilu yang tidak terlaksanakan pada periode lama. Dibentuknya sejumlah lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun kelemahan implementasi Pancasila, yaitu banyak penyelenggaraan HAM yang terjadi. Kemudian munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat Indonesia. Kemudian maraknya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keteladanan yang bisa diambil dalam peristiwa implementasi Pancasila yaitu keteladanan persatuan, keteladanan kerakyatan, dan keteladanan keadilan. Ya, terima kasih atas penjelasan dari Mbak Denia Pradista Narakunti dan Mbak Lydia Wati. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.